Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Nur Hasanah dari SMK Negeri 2 Kuningan. Jadi dalam video ini saya akan sharing jadi bagaimana sih untuk menciptakan persahabatan di dalam suatu grup, khususnya grup yang akan melaksanakan tour seperti itu. Jadi kita sebagai pemandu wisata bagaimana membawa atau menciptakan suasana yang bisa mempererat persaudaraan dan mempererat persahabatan antara suatu grup di dalam anggota di dalam suatu grup tersebut. Ya, pada dasarnya untuk menciptakan hubungan persahabatan itu memerlukan proses yang tidak hanya pada saat turnya saja, tapi kita pasti akan memerlukan beberapa proses. Jadi tidak hanya pada saat tur saja. Jadi saya membaginya menjadi 3 proses. Proses pertama adalah proses saat sebelum pelaksanaan tur. Yang kedua adalah proses saat pelaksanaan, dan yang ketiga adalah proses setelah pelaksanaan tur. Jadi ketiga proses ini berkesinambungan untuk menciptakan persahabatan di antara anggota suatu grup tersebut. Oke, akan kita mulai dengan yang pertama, yaitu praktur atau apakah yang harus kita lakukan sebelum pelaksanaan tersebut. Let's get started. Ya, untuk proses yang pertama yaitu pada saat praktur. Jadi apa yang harus dilakukan? Jadi sebagai pemandu wisata pasti kita sudah tahu apa yang harus pertama kali kita lakukan, yaitu mencari tahu. Yang pertama adalah budayanya, yang kedua adalah karakternya, yang ketiga sejarah mereka, dan yang keempat adalah cuaca. Kok ada cuaca? Karena cuaca bisa menjadi peranan yang besar untuk mereka membentuk suatu karakter. Peranan cuaca itu menjadi sangat besar untuk pembentukan setiap karakter dari daerah atau bahkan bangsa-bangsa yang lain, seperti itu. Dari poin tersebut sebenarnya ada juga beberapa hal yang harus kita perhatikan. Salah satunya adalah menjaga perbedaan, karena pasti kita akan selalu menemukan berbagai perbedaan. Jadi perbedaan harus menjadi perhatian. Dan yang kedua adalah karena Indonesia mempunyai minimal 5 agama yang berbeda, jadi harus ada toleransi antar beragama, itu juga harus dipelajari. Dan yang ketiga adalah saling menghormati. Jadi semua aspek budaya, kemudian toleransi, perbedaan, bahkan yang harus saling menghormati itu hanyalah dasar sebelum kita melaksanakan tur. Jadi apalagi kalau misalkan kita ada tur di daerah yang lain, yang di luar dari daerah wisatawan tersebut, itu pasti kita harus menghormati apa budaya yang ada di daerah tersebut. Jadi kita harus saling menghormati. Jadi pada intinya adalah jika kita berada di daerah yang lain, kita harus mengikuti aturan budaya setempat, dan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan itu harus menjadi perhatian kita. Ya, selanjutnya ini adalah bagian video yang paling penting. Kenapa? Karena saya akan share alternatif kegiatan apa yang bisa dilaksanakan saat tour yang kira-kira akan menambah persahabatan antara anggota suatu grup tersebut. Jadi sebelum pelaksanaan tur pastinya pemandu wisata akan research terlebih dahulu, apakah itu melalui browsing, apakah itu melalui buku, atau dengan langsung ke masyarakat atau daerah tertentu. Jadi itu adalah salah satu research sebelum pelaksanaan tur. Nah, pas pelaksanaan tur pasti akan ada yang namanya rundown acara. Apa saja kegiatan-kegiatan yang akan disiapkan untuk nanti. Di sini saya akan share alternatif kegiatan yang simple saja, tapi mungkin bisa membuat persahabatan lebih erat. Oke, kita ambil contoh ya. Contoh yang pertama adalah misalkan kita punya grup, contoh BCA Group dari seluruh cabang di Indonesia akan melakukan family gathering di Bali misalkan. Terus di sini pasti
pesertanya itu pasti akan ada dari beberapa daerah. Kenapa? Karena memang bank itu punya cabang yang banyak, dan kemungkinan kalau misalkan melaksanakan family gathering akan ada banyak peserta dari berbagai daerah. Ya, poin pertama yang ada di itinerary kita, jangan lupa untuk memasukkan poin pertama ini, yaitu adalah tak kenal maka tak sayang. Intinya adalah jangan lupa perkenalan, karena di aktivitas sehari-hari pun kita kalau misalkan dipanggil oleh orang lain itu akan lebih akrab jika kita dipanggil dengan nama. Atau kalau hanya memanggil dengan bapak atau ibu saja, kita itu merasa asing. Tapi kalau misalkan kita sudah saling mengenal minimal nama terlebih dahulu, itu juga pasti akan lebih mengakrabkan satu sama lain. Jadi kita bisa membagi grup tersebut ke dalam subgrup kembali. Misalkan dari daerah Jawa Barat, kita tukar, kita random dengan beberapa anggota dari Jawa Tengah, atau misalkan dari pulau-pulau yang lainnya, dari daerah-daerah yang lainnya, supaya membaur dan menjadi satu grup yang lain, subgrup di antara grup yang besar tersebut dengan dari beberapa daerah. Dan hal yang pertama kita lakukan adalah jangan lupa mereka harus saling mengenal terlebih dahulu. Jadi kita akan buat itinerary yang intinya adalah minimal kita harus saling mengenal nama mereka masing-masing, dan jangan lupa untuk membiasakan menyebut peserta atau wisatawan dengan nama mereka. Jadi tidak hanya memanggil bapak atau ibu saja, tapi jangan lupa memanggil namanya. Itu poin yang pertama, itu hal pertama yang harus dilakukan, yaitu mengenal nama masing-masing. Poin yang kedua adalah jangan lupa membuat aktivitas yang melibatkan fisik peserta, alias bisa aktivitas yang ada di outdoor. Jadi contohnya kita bisa membuat games ataupun outbound yang bisa kita lakukan di outdoor. Jadi tidak hanya berkeliling-keliling pribadi gitu, aktivitas berkeliling masing-masing, tapi kita juga sisipkan kegiatan yang harus kita lakukan bersama-sama seperti games atau kegiatan outbound lainnya. Seperti cuplikan berikut ini. Aduh, ampun. Satu di bawah, satu di tengah, satunya lagi di atas. Tangannya kelipuk, wajahnya pasang secantik dan seganteng mungkin. Patung Banjaran berdansa. Dua orang. Bagaimana Bapak Ibu, seru kan? Jadi jangan lupa diselipkan games, karena memang games itu akan mempererat atau menciptakan persahabatan di antara anggota grup tersebut. Selanjutnya, poin ketiga adalah yel-yel. Itu juga menjadi salah satu bagian yang memang itu ya lumayan agak mainstream, cuman memang untuk menambah semangat, apalagi kalau misalkan semangat mereka sudah kita tahu bahwa mereka punya semangat yang tinggi, mereka biasanya dimintai untuk membuat yel-yel itu mereka akan membuat, dan biasanya sangat kreatif, itu akan dibuat dengan grupnya masing-masing. Atau misalkan kalau mereka tidak membuat yel-yel, itu kita bisa buatkan. Jadi kita punya yel-yel general yang biasa kita pakai untuk memulai aktivitas, di tengah aktivitas, dan juga di akhir aktivitas. Jadi untuk menambah semangat mereka, kita bisa gunakan yel-yel dengan lagu musik yang up to date saat itu. DPRD Kota Bekasi. Luar biasa. Ketempat. DPRD Kota. Yes. Luar biasa teman-teman. DPRD Kota Bekasi. Maju. Yes. Luar biasa teman-teman. Oke.
Oke, poin keempat adalah jangan lupa taking photos, atau kalau misalnya kita sendiri itu namanya selfie, tapi ini karena banyakkan groupie. Jadi buatlah beberapa foto sambil menggunakan tongsis atau tripod gitu. Jadi kita bisa berfoto bersama, dan yang hal penting lainnya adalah kita bisa share ke media sosial, dan jangan lupa tag setiap anggotanya, karena dengan seperti itu mereka akan punya notifikasi di sosial medianya masing-masing, dan itu adalah bisa menjadi platform yang bagus banget untuk saling berkomentar, bahkan chatting gitu, saling membalas chatting. Itu juga akan menciptakan persahabatan. Malahan setelah kita berkomentar di sosial media dan setelahnya kita bertemu, itu akan menjadi lebih akrab lagi. Dan setelah itu foto atau video itu juga sama, bisa kita saling tukar dan share di sosial media dengan tag masing-masing anggotanya. Oke, yang terakhir, yang kelima adalah itu juga tidak kalah penting, yaitu membuat WhatsApp group. Jadi sudah menjadi hal yang sangat biasa jika kita melakukan kegiatan itu kita punya WhatsApp grupnya. Kenapa? Semuanya terorganize menggunakan WhatsApp group. Jadi setiap orang selalu standby di handphonenya. Itu juga menjadi salah satu platform yang bagus juga untuk mereka bisa berkomentar, bisa sharing, bisa cerita, bisa ngobrol di situ juga, karena biasanya itu dilakukan sebelum pelaksanaan tur juga sudah mempunyai WhatsApp group, dan bisa sampai setelah kegiatan mereka masih bisa stay di WhatsApp group tersebut. Itu akan menjadi silaturahmi yang baik dan juga mempererat persahabatan sebelum tur, pas turnya, on turnya, dan setelah turnya. It's a good choice. Oke, Bapak Ibu, kita beranjak ke bagian terakhir, yaitu setelah tur alias post turnya, apa yang harus dilakukan. Jadi ini juga menjadi bagian penting dalam the whole tour. Kenapa? Karena biasanya ada banyak sekali yang kegiatan yang dilakukan namanya alumni. Jadi kalau misalnya kita sudah melaksanakan tur, ada grup turnya, dan biasanya silaturahmi masih tetap berjalan. Jadi ada tur alumni yang dulunya pernah tur kemana gitu, jadi setelah itu mereka akan melaksanakan tur kembali. Jadi itu di post tur ini kegiatan apa yang bisa menciptakan persahabatan, yaitu satu, membuat supaya silaturahminya panjang, bisa membuat penelusuran alumni, atau yang bisa menjadi bahkan umroh ya, itu juga bisa banyak sekali alumni umroh, bahkan alumni haji itu bisa mereka melaksanakan tur lainnya ke luar kota di daerah mereka, mungkin juga bisa melakukan kumpul-kumpul tur seperti itu juga salah satu adalah bahkan setelah acara mereka masih bisa saling kontak seperti itu. Itu yang pertama adalah membuat tur alumni. Terus yang kedua adalah mereka perlu saling kontak di social media. Biasanya itu akan everlasting. Kenapa? Karena WhatsApp group itu selama kita tidak mengganti nomor, kita akan terus berhubungan, dan jangan lupa untuk sharing positive information. Kenapa? Karena informasi-informasi sekarang sudah global, jadi kita saling memberikan informasi, dan tetap harus memilih-milih informasi mana yang bisa di-share, mana yang fakta dan mana yang hoax. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah mampir ke channel saya. Jangan lupa di like, subscribe, and comment. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu memakai masker. Kalau tidak ada terlalu penting untuk keluar rumah, just stay at home. Kalau misalnya keluar rumah, jangan lupa protokol kesehatan tetap dilaksanakan. Terima kasih, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.